Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita di sini mau ngejelasin tentang evolusi. Nah, kalian pasti udah pernah dengar kan tentang evolusi? Jadi, kita di video ini mau memperluas pengetahuan teman-teman semua tentang evolusi. Jadi, simak video kita ya sampai akhir. Aku mau kenalin teman-teman aku dulu ya, yang bakal bantu aku buat jelasin tentang evolusi ini. Nah, pertama ada Gaji, yang bakal ngejelasin tentang pengertian evolusi, teori abiogenesis, dan biogenesis. Halo guys. Kedua, ada Echa yang bakal jelasin tentang teori Darwin. Halo guys. Tiga, ada aku sendiri yang bakal ngejelasin tentang teori Lamarck dan tokoh-tokoh yang lain. Keempat, ada Stephanie yang bakal jelasin tentang petunjuk evolusi dan mekanisme evolusi. Halo guys. Terakhir, ada El yang bakal ngejelasin tentang mekanisme evolusi dan sanggahan dari agama. Halo guys. Evolusi adalah perubahan yang dialami makhluk hidup secara berangsur-angsur dalam kurun waktu yang lama sehingga dapat terbentuk spesies yang baru. Kajian yang membahas tentang kejadian makhluk hidup yang bisa beraneka ragam di bumi ini disebut dengan teori evolusi. Teori evolusi berusaha memahami faktor-faktor yang mendorong terbentuknya berbagai makhluk hidup yang ada di dunia saat ini. Selain itu, teori evolusi juga mempelajari bagaimana spesies baru dapat muncul dari berbagai spesies tumbuhan dan hewan dalam jangka waktu tertentu. Lalu ada teori asal-usul kehidupan. Yang pertama ada teori abiogenesis. Teori abiogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup terjadi begitu saja secara spontan, atau makhluk hidup berasal dari benda tidak hidup. Teori ini dikemukakan oleh Aristoteles dan didukung oleh yang pertama ada Needham. Ia berpendapat bahwa mikroorganisme terjadi dari air kaldu. Hal ini sesuai dengan percobaannya, yaitu dengan merebus daging, kemudian air kaldu disimpan dalam keadaan terbuka. Setelah beberapa hari terlihat, air kaldu menjadi keruh karena adanya mikroorganisme. Lalu yang kedua ada dari Anthony van Leeuwenhoek. Dengan pendapatnya bahwa mikroorganisme berasal dari air. Ia melakukan percobaan pada abad ke-17 dengan penemuannya terhadap mikroskop. Ia melihat adanya mikroorganisme dalam sampel air hujan dan air rendaman jerami. Lalu selanjutnya ada teori biogenesis. Teori biogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Teori ini merupakan kesimpulan dari percobaan seorang ilmuwan. Yang pertama ada Francesco Redi. Dengan percobaannya tentang munculnya ulat dapat muncul dalam daging yang disimpan dalam stoples terbuka tetapi tidak muncul dalam stoples tertutup. Larva bukan berasal dari daging tetapi berasal dari telur lalat yang masuk dan bertelur pada daging. Lalu yang kedua ada dari Lazzaro Spallanzani. Dengan percobaannya mendidihkan kaldu dalam labu kemudian ditutup rapat-rapat. Kaldu tetap bening dan steril. Adanya mikroorganisme pada tabung terbuka berasal dari udara, bukan berasal dari air kaldu. Tidak adanya mikroorganisme pada tabung tertutup menunjukkan bahwa mikroorganisme bukan berasal dari kaldu. Dan yang ketiga ada dari Louis Pasteur. Percobaannya mendidihkan kaldu pada labu, kemudian labu ditutup dengan pipa seperti huruf S sehingga mulut labu tetap terbuka. Kondisi tersebut memungkinkan zat hidup tetap dapat masuk, namun kondisi kaldu tetap jernih dan steril. Dari percobaan ini timbullah anggapan bahwa omne vivum ex ovo omne ovum ex vivo, yang berarti kehidupan berasal dari telur dan telur berasal dari makhluk hidup. Ada teori evolusi yang menyatakan bahwa manusia berasal dari kera. Bagi yang nggak percaya, bisa tolong tahan dulu emosinya ya.
Karena ini hanya baru sekedar teori pemahaman saja. Kebenarannya belum tentu bagi yang penasaran dan ingin tahu lebih banyak mengenai teori evolusi dari Darwin. Yuk simak video berikut ini. Charles Robert Darwin lahir pada 1809 sampai 1882, yang dikenal sebagai Bapak Teori Evolusi. Lahir di daerah Inggris bagian barat. Teori evolusi Darwin tidak muncul begitu saja. Namun, berdasarkan hasil perjalanannya dengan kapal Beagle ke Kepulauan Galapagos dan studi terhadap berbagai disiplin ilmu. Teori yang menjelaskan bahwa semua makhluk hidup di bumi berasal dari nenek moyang yang sama dan mengalami modifikasi. Teori tersebut ditemukan oleh Darwin saat berlayar dari Inggris menggunakan kapal HMS Beagle. Tujuan utama pelayaran tersebut adalah untuk memetakan pesisir pantai Amerika Selatan yang masih belum jelas. Pada saat awal kapal sibuk memetakan pesisir pantai, Darwin turun ke pantai, mengamati dan mengoleksi ratusan spesimen fauna dan flora Amerika Selatan yang beraneka ragam dan endemik. Di Kepulauan Galapagos, Darwin mengamati ada beberapa spesies burung finch atau kutilang dengan ukuran dan bentuk paruh yang berbeda. Darwin beranggapan bahwa burung-burung tersebut sebenarnya berasal dari satu spesies burung kutilang yang sama. Diperkirakan burung kutilang tersebut bermigrasi dari Amerika Selatan dan menetap di Kepulauan Galapagos. Sekitar 2 juta tahun yang lalu, sebelum Darwin menginjakan kakinya ke Kepulauan Galapagos. Dilansir dari Science Daily, selama waktu 2 juta tahun, burung kutilang yang berevolusi menjadi 15 spesies yang berbeda dalam ukuran tubuh, bentuk paruh, nyanyian, dan perilaku makannya. Darwin meyakini evolusi yang terjadi pada burung kutilang di Kepulauan Galapagos berasal dari seleksi alam. Nah, tadi di akhir saya sedikit menyinggung mengenai seleksi alam. Teori seleksi alam didasarkan pada prinsip survival of the fittest atau bertahan hidup bagi yang terkuat. Teori ini menjelaskan bahwa organisme yang paling sesuai dengan lingkungannya akan bertahan hidup dan bereproduksi. Lalu saya akan menjelaskan mengenai pokok-pokok teori Darwin. Menurut pengalaman Darwin di Kepulauan Galapagos, memunculkan ide tentang evolusi yang pokok pikirannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies-spesies yang hidup di masa silam. Lalu yang kedua, evolusi terjadi melalui seleksi alam yang sudah saya jelaskan dan sudah saya singgung di sebelumnya. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, karakteristik fisik atau fenotip spesies berubah secara bertahap dan bertahap seiring waktu. Selain teori burung kutilang yang ditemukan Darwin di Kepulauan Galapagos, Darwin juga menemukan teori evolusi leher jerapah. Nah, penasaran kan? Loh kok bisa? Nah, pada saat itu Darwin beranggapan dahulu kala jerapah memiliki variasi panjang leher. Ada yang berleher pendek dan berleher panjang. Perubahan lingkungan membuat daun menjadi lebih langka, sehingga jerapah harus bersaing untuk mendapatkan makanan. Jerapah berleher panjang dapat menjangkau daun pohon yang tinggi, sedangkan jerapah berleher pendek hanya dapat menjangkau daun yang pohonnya pendek. Jerapah berleher panjang memiliki leher yang lebih cocok dengan lingkungannya, sehingga dapat bertahan hidup dan berkembang biak. Jerapah berleher panjang yang bertahan hidup akan mewariskan leher panjangnya kepada keturunannya. Akhirnya, semua jerapah memiliki leher yang panjang. Teori Darwin merupakan hasil pengalaman dari beberapa pengamatan.
Pengamatan yang pertama, setiap spesies mempunyai potensial fertilisasi yang besar, sehingga ukuran populasinya akan meningkat secara eksponensial bila setiap individu yang dilahirkan berhasil melakukan percobaan. Lalu ada pengamatan yang kedua, ukuran populasi cenderung menjadi stabil kecuali fluktuasi musiman. Lalu yang ketiga, sumber daya alam terbatas. Yang keempat, individu populasi sangat bervariasi dalam hal ciri-ciri tubuh. Namun, tidak ada dua individu yang benar-benar sama. Lalu yang terakhir yaitu yang kelima, kebanyakan variasi diwariskan kepada keturunannya. Baik, selanjutnya ada tokoh fondasi teori evolusi. Yang pertama, ada Anaximander yang hidup pada tahun 500 sebelum Masehi. Anaximander ini merupakan filsuf Yunani yang sering disebut sebagai evolusionis pertama. Anaximander mempercayai bahwa manusia berevolusi dari makhluk akuatik, mirip ikan, yang pindah ke darat. Lalu yang kedua ada Empedocles yang hidup pada tahun 435 sampai 495 sebelum Masehi. Empedocles adalah filsuf Yunani yang menyatakan bahwa kehidupan muncul dari lumpur dan tumbuhan. Kehidupan berubah menjadi hewan. Menurut Empedocles, makhluk hidup pertama memiliki bentuk seperti monster. Bentuk makhluk hidup ini berubah dan memiliki bentuk paling baik yang mampu bertahan hidup. Pemikiran ini adalah bentuk dari seleksi alam yang merupakan mekanisme penting dalam evolusi. Lalu yang ketiga ada kakek dari Charles Darwin yaitu Erasmus Darwin yang hidup pada tahun 1731 sampai 1802 Masehi. Ia menulis prosa berjudul Zoonomia yang intinya menyatakan kehidupan itu berasal dari asal mula yang sama dan bahwa respons fungsional akan diwariskan kepada keturunannya. Jean-Baptiste Lamarck lahir pada tahun 1744 sampai 1829. Ia seorang ahli biologi Prancis yang menjelaskan evolusi berdasarkan suatu gagasan bahwa perubahan pada suatu individu disebabkan oleh lingkungan dan bersifat diturunkan. Lamarck berpendapat bahwa organ-organ yang terlatih dan sering digunakan akan berkembang dan membesar. Sebaliknya, jika tidak sering digunakan akan mengecil dan mereduksi akhirnya lenyap. Contoh klasik yang digunakan untuk menggambarkan teori evolusi ini adalah jerapah. Lamarck berpendapat jerapah yang berleher panjang pada mulanya berasal dari jerapah yang berleher pendek. Tetapi karena harus mencapai daun-daun dari pohon yang tinggi, maka leher tumbuhnya menjadi agak panjang. Sifat leher panjang ini diturunkan pada generasi berikutnya, sehingga dari generasi ke generasi jerapah memiliki leher panjang. Nah, selanjutnya ada teori evolusi menurut tokoh-tokoh yang lainnya. Yang pertama, ada Sir Charles Lyell lahir pada tahun 1797 sampai 1875. Lyell adalah seorang ahli geologi Skotlandia yang berpendapat bahwa permukaan bumi terbentuk melalui proses bertahap dalam jangka waktu yang lama. Pendapatan ini bertentangan dengan pendapatan kebanyakan pada waktu itu yang menganggap bumi masih berusia muda. Lyell menerbitkan teorinya dalam buku Principles of Geology. Thomas Robert Malthus lahir pada tahun 1766 sampai 1834. Malthus adalah ahli ekonomi Inggris dengan bukunya Essay of the Survival of Population yang menyatakan bahwa tidak ada keseimbangan antara penduduk dan bahan makanan. Selanjutnya muncullah kata-kata yang digunakan oleh Darwin yaitu perjuangan untuk hidup atau stronger for life. George Cuvier lahir pada tahun 1769 sampai 1832. George Cuvier menyatakan bahwa pada setiap masa diciptakannya makhluk hidup yang berbeda. Teori ini adalah katastrofisme. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan petunjuk adanya evolusi. Terus ada juga beberapa petunjuk evolusi. Itu akan dijelaskan berikutnya.
Di sini juga ada variasi makhluk hidup, yaitu perbedaan yang ditemukan pada individu dalam satu spesies. Jika varian tersebut hidup pada lingkungan yang berbeda, maka akan menghasilkan keturunan yang berbeda pula. Jadi adanya variasi yaitu untuk petunjuk adanya evolusi yang menunjukkan ke arah terbentuknya spesies baru, seperti contoh di samping. Nah, terus ada juga fosil, yaitu yang ditemukan dalam lapisan bumi dari lapisan tua sampai muda, menunjukkan adanya perubahan secara berangsur-angsur. Dan membandingkan fosil yang ditemukan di berbagai lapisan bumi, dapat diketahui adanya proses evolusi. Sejarah perkembangan kuda merupakan satu contoh yang paling kenal untuk menerangkan adanya perubahan-perubahan bentuk dari masa ke masa, seperti contoh di samping. Terus ada juga homologi dan analogi organ tubuh. Nah, perbedaan homologi dan analogi organ tubuh itu homologi organ-organ makhluk hidup yang mempunyai bentuk asal dasar yang sama, kemudian berubah strukturnya sehingga fungsinya berbeda. Misalnya sayap burung homolog dengan tangan manusia. Kaki depan kuda homolog dengan sirip dada ikan paus. Nah, itu homologi. Nah, kalau analogi yaitu organ tubuh yang mempunyai fungsi sama, tetapi bentuknya asalnya berbeda. Nah, contohnya sayap serangga dengan sayap burung, seperti contoh di pinggir. Terus ada juga embrio perbandingan. Nah, beberapa kelas vertebrata seperti ikan, reptil, burung, dan mamalia, walaupun tubuh individunya dewasa, berbeda jenis satu sama lainnya. Namun fase awal dari perkembangan embrionya sangat mirip. Makin mirip, makin dekat kekeluargaannya. Nah, ada juga ontogeni, yaitu perkembangan individu dari satu sel menjadi individu dewasa. Terus ada juga filogeni, yaitu sejarah perkembangan makhluk hidup dari makhluk yang hidup sebelumnya. Terus para ahli juga berpendapat bahwa ontogeni yaitu ulangan dari revolusi filogeni. Nah, kaidah ini dianggap terlalu berlebihan karena tidak benar bahwa vertebrata berevolusi dari bentuk ikan menjadi bentuk reptil, kemudian menjadi bentuk berkaki. Nah, terus juga ada petunjuk secara biologi. Nah, jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara organisme satu dengan lainnya dapat ditunjukkan dengan uji coba secara biologi yang disebut uji precipitin. Uji precipitin yaitu uji adanya reaksi antara antigen antibodi. Nah, banyak sedikitnya endapan yang terbentuk akibat reaksi tersebut dapat digunakan untuk menentukan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara suatu organisme dengan organisme lainnya. Ada juga perbandingan fisiologi. Nah, organisme ini mempunyai ciri-ciri fisiologi yang sama seperti respirasi, ekresi, dan sebagainya. Meskipun ciri morfologi dan jumlah sel yang berbentuk setiap organisme berbeda-beda, terdapat kemiripan-kemiripan dalam fisiologi. Begitu. Dan di sini juga ada petunjuk alat tubuh yang tersisa. Pada manusia dan beberapa jenis hewan dapat dijumpai berbagai alat tubuh yang tidak berfungsi. Alat tubuh manusia yang tersisa antara lain yaitu umbai cacing atau appendix dan tulang ekor. Terus ada juga pada burung kiwi, burung yang tidak dapat terbang, terdapat alat tubuh yang tersisa sebagai akibat penyusutan sayap. Sini kita memasuki mekanisme evolusi. Apa itu mekanisme evolusi? Nah, mekanisme evolusi adanya seleksi alam dan variasi genetik sehingga akan memunculnya sifat-sifat baru yang akan diwariskan pada keturunannya. Terus ada juga beberapa faktor yang berperan dalam mekanisme evolusi. Nah, akan dijelaskan next selanjutnya. Nah, di sini itu ada faktor mutasi. Nah, faktor mutasi yaitu peristiwa yang menyebabkan terjadinya perubahan pada frekuensi gen sehingga mempengaruhi fenotip dan genotip. Terus mutasi ini bisa menguntungkan atau bahkan merugikan.
Nah, kalau menguntungkan yaitu berpotensi menghasilkan sifat baru yang lebih menguntungkan. Terus ada juga menghasilkan spesies yang dapat beradaptasi. Terus ada juga memiliki kemampuan bereproduksi dengan bibit unggul. Terus ada juga sifat yang dihasilkan berkebalikan dengan sifat seperti tersebut di atas. Maka mutasi yang terjadi merugikan. Nah, di sini juga ada faktor genetik drift, yaitu perubahan acak pada frekuensi gen pada populasi gen yang disebabkan oleh kematian, migrasi, ataupun isolasi. Terus genetic drift ini juga dapat disebabkan oleh dua kondisi. Yang ke satu yaitu the bottlenecks effect, yaitu bencana alam seperti kebakaran, gempa bumi, sehingga populasi yang tinggal sangat sedikit. Terus ada juga the founder effect, yaitu ketika sejumlah kecil dari organisme berpindah ke suatu tempat lain. Nah, faktor-faktor selanjutnya akan dijelaskan oleh L. Yang ketiga, ada aliran gen. Aliran gen ini terjadi ketika terjadinya migrasi dan kawin pada individu di antara populasi-populasi. Aliran gen ini sangat bergantung pada jumlah individu yang datang dan seberapa banyak perbedaan genetik individu-individu yang datang bergabung. Kemudian yang keempat, ada rekombinasi seksual. Jadi adanya kemampuan reproduksi secara seksual ini pada setiap individu akan menghasilkan keturunan yang dapat berbeda dengan induknya. Jadi hal ini itu dapat dipengaruhi oleh penggabungan kromosom yang terjadi secara acak antara dua sel gamet yang ada pada tahap meiosis, sehingga memberi peluang dihasilkannya keturunan yang visabilitasnya tinggi dan berpengaruh terhadap evolusi populasi. Dan perkawinan tidak acak akan mengakibatkan terbentuknya gen resesif pada keturunan karena alel yang cenderung disukai akan mendominasi dalam populasi. Kemudian yang terakhir ada seleksi alam dan adaptasi. Suatu adaptasi pada individu akan selalu diikuti oleh proses seleksi alam. Individu yang adaptif cenderung dapat lolos dari seleksi alam dengan perubahan sifat tertentu, sehingga dapat bertahan hidup dan mewariskan sifat tersebut pada keturunannya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya evolusi merupakan peristiwa yang sifatnya fleksibel dan terus terjadi mengikuti perkembangan zaman. Setiap makhluk hidup harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungannya, sehingga dapat lolos dari seleksi alam dan mampu bertahan hidup sehingga dapat melakukan rekombinasi seksual untuk melestarikan keturunannya meskipun sifatnya tidak identik. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai hukum Hardy-Weinberg. Jadi, pada proses evolusi terjadi perubahan frekuensi gen. Bila perbandingan antara genotip-genotip dalam satu populasi tidak berubah dari satu generasi ke generasi yang lain, maka frekuensi gen dalam populasi tersebut ada dalam keadaan seimbang, yang artinya tidak terjadi evolusi. Frekuensi gen ini berada dalam keadaan seimbang apabila ada 5 poin. Yang pertama, tidak terjadi migrasi, tidak ada mutasi, tidak terjadi seleksi, reproduksi harus berlangsung secara acak, populasi harus besar. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai perubahan perbandingan frekuensi gen pada populasi. Saat ini telah diketahui beberapa faktor penting yang menyebabkan perubahan keseimbangan genetik dalam satu populasi. Faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama ada mutasi. Mutasi terjadi ketika ada perubahan pada gen dalam suatu makhluk hidup. Jika satu atau beberapa gen mengalami mutasi, maka susunan gen dalam populasi bisa berubah, yang berarti ada perbedaan dalam sifat-sifat yang dimiliki oleh generasi berikutnya. Yang kedua, ada seleksi alam. Di sebuah danau buatan di Amerika Serikat, pernah ditemukan 2 jenis katak, yaitu katak berkaki banyak dan katak berkaki normal. Katak berkaki banyak memiliki kemampuan berkembang biak yang sangat rendah atau bahkan mandul. Dan sifat ini termasuk sifat resesif. Sementara itu, katak berkaki normal dapat berkembang biak dengan baik dan sifatnya dominan. Karena katak berkaki banyak tidak bisa berkembang biak, mereka hanya bisa muncul jika 2 katak berkaki normal yang membawa sifat resesif atau heterozigot kawin dan mewariskan gen tersebut kepada keturunannya. Yang ketiga, ada spesiasi. Spesiasi atau proses terbentuknya spesies baru bisa menjadi bukti nyata bahwa evolusi memang terjadi. Proses ini menunjukkan bagaimana makhluk hidup terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Agar spesiasi bisa terjadi, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu yang pertama ada perubahan lingkungan. Lingkungan yang berubah, misalnya karena bencana alam, bisa menyebabkan punahnya beberapa spesies dan memunculkan spesies baru.
Yang kedua, ada ketersediaan habitat kosong atau relung. Jika ada habitat yang tidak lagi dihuni setelah kepunahan, spesies lain akan berusaha mengisinya seiring waktu. Yang ketiga, ada keanekaragaman organisme. Makhluk hidup yang memiliki variasi sifat lebih banyak memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan beradaptasi di lingkungan baru. Yang keempat, ada isolasi geografi. Isolasi geografi terjadi ketika suatu populasi terpisah oleh batas alam, seperti gunung atau sungai, sehingga mereka tidak dapat bertemu dan berkembang biak satu sama lain. Isolasi ini bisa menyebabkan terbentuknya spesies baru yang disebut spesiasi. Spesiasi berdasarkan isolasi geografi terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ada spesies simpatri, terjadi di wilayah yang sama, namun spesies berkembang menjadi berbeda karena faktor seperti genetik, morfologi, atau perilaku. Contohnya, populasi mencit di wilayah Eropa Barat yang tidak bisa kawin dengan kelompok di sekitarnya meskipun berada di wilayah yang sama. Kedua, spesiasi tidak simpatri, terjadi di wilayah yang berbeda dan dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah alopatri, spesies yang terpisah oleh jarak geografis yang jauh, mengalami perubahan genetik, sehingga tidak bisa lagi kawin saat bertemu kembali. Contoh, macaca brunnescens yang terpisah dari macaca oceata. Kedua ada parapatri, spesies yang tinggal di wilayah yang bersebelahan, namun karena perbedaan habitat, kemampuan yang kawin mereka berkurang seiring waktu, hingga akhirnya mereka menjadi spesies yang berbeda. Contoh, tanaman rumput Agrostis tenuis. Ketiga ada paripatri, spesies yang hidup di pinggiran yang wilayah asalnya mengalami perubahan karena lingkungan yang semakin berbeda dari pusat penyebarannya, sehingga mereka berkembang menjadi spesies baru. Contoh, beruang kutub. Jadi, itulah tadi penjelasan mengenai bagaimana evolusi bekerja, mulai dari pencetus teori evolusi hingga mutasi yang terjadi secara alami dalam makhluk hidup. Nah, setelah kita tahu mekanismenya, mungkin ada yang bertanya, apakah semua orang setuju dengan teori ini? Jawabannya nggak semua. Dalam Islam, ada pandangan yang berbeda mengenai asal-usul kehidupan. Umat muslim meyakini bahwa manusia diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesempurnaannya, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Karena itu, ada beberapa poin dalam teori evolusi yang dianggap tidak sejalan dengan ajaran Islam. Jadi, mari kita bahas lebih lanjut bagaimana pandangan Islam terhadap teori evolusi ini. Berikut sanggahan dan pandangan Islam terhadap teori evolusi. Dalam pandangan Islam, teori evolusi terutama yang menyatakan bahwa manusia berasal dari makhluk lain seperti kera, tidak sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Islam meyakini bahwa manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang sempurna, bukan hasil dari proses evolusi bertahap seperti yang dijelaskan dalam teori evolusi Darwin atau teori evolusi lainnya. Banyak tokoh muslim yang menentang teori evolusi ini, diantaranya adalah Harun Yahya, Zakir Naik, dan Maulid Bucaila. Mereka berpendapat bahwa konsep evolusi bertentangan dengan ajaran Islam yang menyatakan bahwa Allah menciptakan makhluk hidup sesuai dengan kehendaknya, bukan melalui proses seleksi alam yang acak. Harun Yahya misalnya, dalam bukunya The Evolution Decade, berpendapat bahwa teori evolusi adalah propaganda yang tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat dan bertentangan dengan fakta penciptaan dalam Islam. Dalam Al-Quran, ada beberapa ayat yang sering dijadikan dalil oleh umat muslim untuk menolak teori evolusi. Salah satunya adalah surah Al-Hijr ayat 28-29 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur yang diberi bentuk. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan ke dalamnya roh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud." Ayat ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan secara langsung oleh Allah dari tanah, bukan berasal dari makhluk lain melalui proses evolusi. Selain itu, dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14, Allah juga menjelaskan proses penciptaan manusia yang dimulai dari tanah, lalu menjadi nuftah atau air mani, lalu segumpal darah, hingga akhirnya menjadi makhluk yang sempurna. Hal ini semakin menegaskan bahwa penciptaan manusia telah diatur langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan melalui tahapan evolusi dari makhluk lain. Dalam hadis, Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa manusia berasal dari Nabi Adam alaihissalam, yang diciptakan oleh Allah dengan tinggi 60 hasta atau sekitar 27 meter. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi berdasarkan dari dalil tersebut, umat muslim meyakini bahwa manusia adalah ciptaan khusus Allah yang tidak mengalami evolusi dari makhluk hidup lain. Meski Islam tidak menolak adanya perubahan dalam makhluk hidup atau adaptasi terhadap lingkungan, keyakinan bahwa manusia berasal dari
Karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama